Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul poligami dan poliandri. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari Eni. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian poligami. Secara etimologis, kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dari dua kata. Poli atau polus yang berarti banyak, dan gemain dan gamos yang berarti perkawinan. Dengan demikian, poligami berarti perkawinan yang banyak. Secara terminologis, poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Jika yang memiliki pasangan lebih dari satu, itu seorang suami, maka perkawinannya disebut poligami. Sedangkan jika yang memiliki pasangan lebih dari satu itu seorang istri, maka perkawinannya disebut poliandri. Namun, dalam bahasa sehari-hari, poligami lebih populer untuk menunjuk perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri. Lawan dari poligami adalah monogami, yaitu sistem perkawinan yang hanya memperbolehkan seorang suami memiliki seorang istri dalam satu waktu. Dalam istilah, poligami didefinisikan sebagai perkawinan seorang suami dengan istri lebih dari seorang dengan batasan maksimal 4 orang istri dalam waktu yang bersamaan. Batasan didasarkan pada Quran Surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi, "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap atau hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." Agama secara absolut berwenang memeriksa dan memutuskan perkara permohonan izin poligami yang diajukan kepadanya. Adapun yang menjadi alasan-alasan dan syarat-syarat berpoligami yang ditentukan oleh undang-undang dapat ditemukan dalam pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dibenari oleh syarat-syarat yang sebenarnya cukup berat untuk ditunaikan kecuali orang-orang yang tertentu saja. Allah Subhanahu wa taala memberangi kebolehan berpoligami dengan ungkapan, "Jika kamu takut atau cemas tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah satu perempuan saja." Firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 3. Tersebut selalu dipahami sebagai dasar kebolehan berpoligami. Dalam ayat tersebut, untuk kebolehan berpoligami hanya dipersyaratkan dapat berlaku adil. Hal ini dipahami secara kontradiktif dari mafhum ayat yang jika diungkapkan secara lengkap akan menjadi, "Jika kamu tidak yakin dapat berlaku adil, cukuplah dengan istri satu saja. Namun apabila kamu benar-benar yakin akan dapat berlaku adil, silahkan menikahi perempuan 2 atau 3 atau 4 sebagian istrimu." Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mama Rela. Syarat berpoligami itu ada 3, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Yang pertama, istri tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai istri. Yang kedua, istri mempunyai cacat fisik atau mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Lalu yang ketiga, sang istri tidak dapat memberikan keturunan. Syarat untuk mengajukan izin berpoligami ada 3. Yang pertama, adanya izin dari istri. Yang kedua, sang suami mampu untuk bersikap adil kepada istri-istri yang lain. Yang ketiga, sang suami mampu untuk memberi nafkah baik anak maupun istri. Poliandri adalah suatu sistem di mana perempuan boleh menikah lebih dari satu. Jadi si perempuan ini boleh memiliki suami lebih dari satu, bahkan 4 sekalipun. Tetapi di Indonesia poliandri ditentang karena tidak sesuai dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum yang ada di Indonesia. Maka dari itu seorang perempuan tidak boleh menikah lagi selama dia masih berstatus sebagai istri orang. Dan dia diharuskan bercerai. Setelah bercerai dia harus menunggu masa iddah untuk menikah lagi kepada orang lain.
Adapun akibat dari poliandri itu ada 3, yaitu pertama, kurangnya kepastian terhadap siapa ayah dari anak yang dilahirkan. Yang kedua, rendahnya angka kelahiran. 3, gagalnya membangun rumah tangga yang berakibat perceraian. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 9. Saya Mama Rela dan rekan saya Eni Rodiana. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.